Ya, halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sino News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Menemani istirahat malam Anda, kami telah merangkum dinamika nasional hari ini yang bergerak dengan cepat. Mulai dari Komisi 3 DPR RI yang membahas RUU perampasan aset, nah ini yang ditunggu-tunggu. Dan Wakil Menteri Haji yang melakukan sidak asrama haji untuk memastikan kelancaran proses ibadah haji. Saya David Silahoy. Usai memimpin apel malam peserta diklat petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak melanjutkan agenda mulianya dengan inspeksi mendadak ke barak peserta di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sidak ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas siap menyambut tamu Allah, sekaligus memastikan kata siap tidak hanya tercetak rapi di spanduk laporan kegiatan. Selain memantau asrama yang ditempati peserta diklat, Wamen Dhanil juga memastikan kelayakan asrama yang nantinya akan digunakan calon jemaah haji. Mulai dari kasur, kamar mandi, hingga sirkulasi udara diperiksa dengan seksama karena kenyamanan jemaah adalah prioritas, setidaknya sampai kamera selesai merekam. Di sela-sela kunjungannya, Wamen Dhanil menyempatkan diri bermain basket bersama klub Ashaj di lingkungan asrama haji Pondok Gede. Aksi ini menunjukkan bahwa selain kesiapan fisik jemaah, kesiapan stamina jemaah juga tidak kalah penting. Dalam kegiatan tersebut, Dhanil tampak ditemani sejumlah awak media yang tengah mengikuti pendidikan dan latihan sebagai petugas media Center Haji. Concern pada fasilitas asrama haji. Memang PR kami itu adalah setelah pemindahan aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh, itu adalah memperbaiki semua fasilitas haji. Oleh sebab itu kami sih berharap nanti dana haji misalnya yang dikelola oleh BPKH, dana kemaslahatan, kemudian bank penerima setoran misalnya CSR-nya itu bisa dialihkan ke fasilitas perhajian. Kementerian Agama sudah bikin grading fasilitas UPT asrama se-Indonesia. Ada banyak yang mangkrak, ya kan sudah kita buat. Bahkan kan sejak awal kami sudah MOU dengan kejaksaan untuk pendampingan terkait dengan asrama-asrama haji yang mangkrak dan bermasalah secara hukum, supaya kemudian pergeseran aset tidak, ketika kami terima sudah tidak bermasalah secara hukum. Nah, itu sudah kita lakukan, Mas. Terima kasih. Menteri Keuangan Purbaya merespon terkuaknya praktik suap di KPP Madia Jakarta Utara dengan langkah yang disebut drastis. Rotasi besar-besaran di tubuh Direktorat Jenderal Pajak direncanakan, seolah meja dan kursi turut dianggap bagian dari masalah sistemik. Langkah ini disebut sebagai bentuk hukuman sekaligus mitigasi dengan harapan rantai birokrasi yang rawan kong kali kong dapat terputus lewat pindah ruangan. Publik pun diajak optimis bahwa perpindahan jabatan bisa mengubah moral selama map dan stempel ikut dipindahkan. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada ruang bagi oknum yang mencederai integritas fiskal. Pesan tegas disampaikan meski publik sudah terbiasa mendengar kalimat serupa setiap kali kasus pajak muncul ke permukaan. Transformasi internal dijanjikan terus berjalan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak nasional. Namun seperti biasa, masyarakat menunggu bukti, sebab dalam urusan pajak yang paling mahal bukan tarif, melainkan kepercayaan yang terus diuji dari kasus ke kasus. Di persidangan bersalah di pengadilan, yang masih pegawai keuangan. Jadi kan kita dampingi terus, tapi nggak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka stop ini, stop itu. Oke. Pak, sudah ada belum sih Pak cara mencegahnya gimana Pak biar kejadian seperti ini tidak berulang lagi, mencegahnya strateginya? Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita tahu tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat. Diputar tuh berarti dirotasi Pak, rotasi Pak ke daerah lain. Rotasi habis, tapi kalau nggak bisa, kan ada yang bisa kalau baik sedikit, terlibat sedikit ya rotasi. Tapi kalau udah jahat dirotasi kan nggak ada gunanya. Kita akan sedang nilai itu. Laras Faizati, terdakwa kasus penghasutan demo Agustus 2025, akhirnya menghirup udara bebas dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Detik-detik kebebasan Laras disambut sukacita keluarga dan rekan yang tentu saja lega karena perayaan kebebasan kali ini tidak memerlukan izin kunjungan lagi. Ya, ini terjadi pada Kamis petang. Laras Faizati akhirnya menghirup udara bebas dari rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Laras dinyatakan bebas setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 6 bulan tanpa perlu dijalani dan memerintahkan Laras keluar dari tahanan. Usai bebas, Laras Faizati mengaku bersyukur dirinya bisa bebas setelah 5 bulan ditahan di rutan Pondok Bambu. Meski begitu, Laras berharap kasus yang menimpa dirinya bisa menjadi pelajaran agar tidak ada orang lain yang mengalami kasus serupa. Dan aku juga ingin mengirimkan solidaritas untuk semua teman-teman yang masih menghadapi persidangan dan masih meraih keadilan. Semoga Allah mudahkan jalan teman-teman semua untuk mendapatkan keadilan. Dan semoga kasus aku hari ini akan menjadi refleksi negara ini agar kedepannya akan ada ruang lebih besar untuk perempuan bersuara dan tidak akan ada laras-laras lainnya yang dikriminalisasi. Nah, yang berikut ini yang ditunggu-tunggu. Komisi 3 DPR RI mulai membahas pembentukan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. Sebuah RUU yang sudah lama dikenal publik namun baru kini kembali diangkat ke meja rapat. Nah, pembahasan dilakukan Komisi 3 bersama Badan Keahlian DPR RI dengan harapan aset hasil korupsi tidak lagi sekedar jadi barang pajangan dalam berita penyidikan. Rapat dibuka Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati pada Kamis siang dengan agenda mulia membahas RUU Perampasan Aset. Dan rapat ini sekaligus menjadi penanda bahwa wacana pemberantasan korupsi masih terus berjalan. Meski langkahnya kadang terlihat lebih hati-hati daripada uang hasil korupsi itu sendiri. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, DPR dan Badan Keahlian membahas mekanisme perampasan aset dari tindak pidana korupsi serta kejahatan lain dengan motif keuntungan finansial. Nah, pembahasan ini diharapkan mampu membuat pelaku kejahatan bukan hanya jera secara moral, tapi juga kehilangan alasan utama mengapa kejahatan itu dilakukan. Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan, RUU ini terdiri dari 8 bab dan 62 pasal dengan 16 pokok pengaturan. Namun Bayu menegaskan perampasan aset baru bisa dilakukan setelah berkekuatan hukum tetap. Sebuah syarat yang membuat publik berharap aset korupsi tidak keburu menikmati pensiun dini sebelum putusan inkrah. Ketegasan Presiden Prabowo Subianto kembali mengguncang sektor korporasi plat merah. Dalam instruksi terbarunya kepada Danantara, Presiden menyoroti anomali di tubuh BUMN. Perusahaan merugi namun bonus dan tantiem tetap mengalir lancar, seolah kinerja diukur dari ketahanan dompet direksi. Presiden menilai praktik tersebut bukan sekedar kekeliruan administrasi, melainkan kebiasaan lama yang terlalu nyaman dipertahankan. Publik pun diajak berpikir bagaimana caranya perusahaan rugi tapi para petingginya tetap panen raya. Jika bukan karena definisi rugi yang hanya berlaku untuk negara. Prabowo memerintahkan pembersihan total terhadap direksi nakal seraya menegaskan efisiensi dan akuntabilitas harus menjadi panglima. Dalam bahasa lain, tidak ada lagi ruang untuk tidak ada lagi ruang untuk kerugian, kemudian tetap minta bonus gitu atas nama tradisi dan kesepakatan internal. Hingga kini publik menunggu sejauh mana Sapu Danantara akan bekerja. Sebab di BUMN yang paling sulit bukan menemukan pemborosan, melainkan memastikan pembersihan tidak berhenti di level wacana. Presiden sudah memerintahkan, kini tinggal dibuktikan siapa yang benar-benar bersih dan siapa yang hanya licin. Lima cerita, 5 wajah kekuasaan. Dari pembenahan birokrasi hingga dukungan nyata bagi periset di tanah air. Dan semua mata kini tertuju pada efektivitas eksekusi kebijakan di lapangan. Saya David Silahoy, sampai jumpa.